Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, baik sahabat profesi guru di YouTube maupun di TikTok. Berikut akan sampaikan soal dan pembahasan uji kompetensi guru untuk persiapan kenaikan jabatan dan Kenpang 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nomor 77, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran yang Anda bawakan, tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, ini pandangan Bapak Ibu sekalian, bukan tindakan ya. A. Kenaikan prestasinya yang tidak lazim patut untuk dicurigai. B. Wajar peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi. C. Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan naik terus. Ya, C ini cocok ya, bisa. D. Tidak perlu mencermati secara detail atau mengambil tindakan khusus menghadapi perubahan prestasi belajar peserta didik, karena naik dan turunnya prestasi belajar merupakan hal yang biasa. Ini skor rendah D ini. E. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut, karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, opsi jawaban yang diberikan karena tadi di awal dinyatakan bahwa selama ini nilainya jelek, kemudian tiba-tiba nilainya tinggi. Ya, memang betul Bapak Ibu sekalian, hal itu bisa saja terjadi ketika anak-anak sudah termotivasi. Nah, antara C dengan E, berdasarkan opsi ini Bapak Ibu sekalian, karena tadi yang ditanya adalah pandangan, maka yang perlu kita jawab itu adalah terkait pandangan. Menurut saya opsi yang paling tepat di sini adalah opsi C ya. Peserta didik tersebut mulai bersemangat, itulah pandangan kita apapun keadaannya, karena dinyatakan di situ siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya naik terus ya. Kemudian skor mendekati benar, skor 4 adalah E, mendampingi dan memelihara motivasi. Antara C dan E ini memang hampir mendekati ya, tapi karena diminta pandangan maka jawaban C yang lebih cocok. Nomor 79, saat menjadi petugas tata tertib, Anda mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Jadi catatannya di sini Bapak Ibu sekalian adalah lebih dari 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, seyogianya di sekolah itu sudah ada tahapan lebih lanjut ya. Reaksi Anda adalah A. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tatib dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B. Memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku sambil mengeluhkan perilaku tersebut kepada guru pembimbing dan wali kelasnya karena memiliki tanggung jawab membina peserta didik. Nah, ini barangkali B ini prosesnya sama tapi pernyataannya jadi jatuh poinnya karena pernyataan kedua ya, ini mengeluhkan perilaku. C. Selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik. Ini tidak cocok karena tadi sudah lebih dari 3 kali. D. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing, ini harusnya guru pembimbing yang melakukan ya, ini kita tidak perlu lakukan. E. Menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan sekolah kepada wali kelas, diikuti berbagi peran dalam mengawasi peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Ini juga skornya tinggi Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini juga guru berusaha untuk memberikan suatu solusi ya, yakni disebutkan di sini mengambil peran. Antara A dan E ini yang paling mendekati skor benar. Namun kalau kita lihat dari lebih dari 3 kali, memang sebaiknya ini dilimpahkan saja kepada guru pembimbing atau wali kelas. Artinya dalam proses 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin itu, maka petugas tatib pada hari-hari yang berlainnya juga tentunya sudah melakukan itu bimbingan secara khusus ya. Lalu kemudian skor mendekati benarnya adalah E. Ini kalau menurut saya berdasarkan situasi yang ditawarkan di sini. Nomor 81, salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik ya.
Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut, maksudnya mengeluhkan kepada Bapak Ibu ya. Maka yang akan Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah, di sini adalah tindakan yang diminta. A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam. Ini tentu tidak cocok ya, skor rendah ini. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin ya. Ini cocok Bapak Ibu sekalian. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir. Ini tidak cocok ya, skor rendah. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Juga benar ini opsi memang yang mendekati benar ini kalau kita perhatikan mirip ini ya antara C dengan E. Namun mungkin tahapannya yang perlu kita perhatikan. Kalau C itu sudah melaporkan kepada kepala sekolah, kalau E adalah mengadakan pendekatan. Menurut Bapak Ibu yang paling cocok ini antara C atau E. Kalau saya memilih Bapak Ibu sekalian, sebaiknya walaupun mungkin di sini sudah jarang masuk kelas, ya kita adakan dululah pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan ya, melihat apa permasalahannya sehingga kemudian jarang masuk kelas. Namun bila ternyata Bapak Ibu sekalian juga mengetahui informasi terkait guru tersebut jarang masuk kelas namun tanpa ada persoalan, ini memang paling cocoknya adalah C. Jadi dalam konteks ini sepertinya masih memilih opsi E ya Bapak Ibu sekalian, melakukan pendekatan personal dulu kepada guru yang bersangkutan. Itu mungkin ya sebelum ke kepala sekolah. Nomor 84 soal terakhir ini masalah perundungan juga dan perkelahian di sekolah ya. Ada beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja sebagai guru yang akan Anda lakukan. Jadi di sini diminta sebagai guru. Inilah beratnya sebagai guru ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya di sini adalah sebagai guru. Kalau begitu, apapun ceritanya maka kita harus jaga integritas kita ya, serta etos kerja kita. A. Memberi hukuman kepada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. Boleh. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya urusannya antara kepala sekolah dengan guru, bukan dengan siswa ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan situasi yang ditawarkan. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi bimbingan. Nah, ini adalah opsi rendah ya. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja ya. Ini yang paling cocok ya. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. Ini tidak cocok ya, skor rendah. E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi lagi. Ini adalah solusi yang diberikan kepada siswa. Sebenarnya persoalannya adalah permintaan dari kepala sekolah kepada guru ya. Sehingga jawaban yang cocok di sini adalah C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, dengan senang gembira ya, walaupun kemudian itu dilakukan di luar jam kerja gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu C skor 5. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa soal yang cukup panjang, kemudian yang juga meminta ketelitian apakah yang ditanya tindakan atau solusi terkait dengan interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, dan guru dengan kepala sekolah, juga termasuk perundungan. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat kepada Bapak Ibu guru sebelum nanti mengikuti ujian. Apabila ada tinjauan saya yang kurang sempurna Bapak Ibu sekalian ya, karena saya juga meninjaunya menurut apa yang saya pahami, jawaban yang paling benarnya adalah menurut pembuat soal. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalimat-kalimatnya nanti bisa berbeda-beda sedikit di soal-soal Bapak Ibu. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.